Oke, jadi hari ini kami mau compare dua buah HP yang lagi anget. Di harga 2-3 juta ya? 2-3 juta ya. Iya. Betul. Yaitu apa? Langsung aja Redmi Note 9 versus Realme Narzo. Langsung aja kita di sini konsepnya dengan harga kalian punya uang 2,8 juta ya? Ya, 2,8 juta. 2,8 juta mendingan beli Realme Narzo 4128 GB. Ya. Cuman ada satu varian atau Redmi Note 9 varian 6128 ya. Langsung aja biar nggak lama kali. Kita Iya. selama ini videonya lama-lama terus. Kebanyakan ngobrol, kita langsung ke handphonenya aja sekarang. Pertama, desainnya dulu, udah pasti. Oke, jadi gua kalau lihat GSM Arena ya, Heeh. Realme Narzo belakangnya plastik. Redmi Note 9 nggak ada deskripsi, tapi harusnya sama, plastik. Kita rasain. Kita rasain sendiri ya. Iya. Kita rasain sendiri, kelihatannya ini plastik gitu ya. Kesan lu gimana? Kesan gue desainnya sama-sama cakep. Sama-sama cakep ya. Redmi 9 dulu deh. Warna forest, ini forest green ya. Forest green. Forest green-nya cakep. Cuman di sudut tertentu memang kelihatan ada kayak plastiknya gitu ya. Terutama di bagian daerah fingerprint-nya ya. Iya benar, yang hitam itu ya. Iya. Benar. Sama. Sebenarnya biasanya kan kita pas megang ya baru, pas ketok-ketok baru berasa. Tapi ini pas dilihat loh, kita belum nyentuh ya. Iya. Ini udah kelihatan banget plastiknya. Iya, plastik Gitu. gitu. Terus kita nggak sengaja Tekan daerah sini, daerah fingerprint deket kamera ya. Ya ternyata ini ada bunyi tek 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 gitu. kayak kopong gitu ya. Iya, Ya, coba. kayak dia tuh antara bodi belakangnya sama Bagian kameranya. itu harusnya ada yang menyangga gitu ya. Biar nggak kayak gitu. Nih, kalian bisa denger mungkin nih. Ya, Bunyi ya. itu. Kalau di HP-HP lain biasanya nggak pernah nemuin kayak gitu kan ya? Iya. Yang selama ini ya. Jadi di dalam situ tuh kopong. Iya. Nah, kalau ini kan padat. Sebenarnya desainnya fresh sih. Dari looks-nya, di sudut tertentu kelihatannya cakep banget. Cakep banget ya. Gue demennya karena dia kayak jadi simetris. Kalau desain kan simetris gitu kan. Oh iya. Posisi tengah kotak. Terus dia kasih aksen lagi buat ke fingerprint-nya itu kayaknya bikin unik aja. Iya. Iya, ini build quality-nya memang kayaknya lumayan aja ya, nggak super banget. Ya nggak apa-apa, ini budget phone sih, nggak Iya, apa-apa sih. sampai 2 jutaan. Iya. Tapi kayak fingerprint ini memang kalau dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro, kalau boleh dibandingkan, Note 8 Pro ya. Note 8 Pro Iya. yang kemarin yang di belakang juga, itu cakep banget loh fingerprint-nya loh. Kayak mewah banget gitu loh. Kayak kerasa kayak mewah kaca gitu. Kalau ini nggak, beda banget, ini plastik banget. Ya. Tapi Note 8 Pro memang Kelasnya menurut gua beda. salah satu yang terbaik di kelasnya sih. Iya, Note 8 Pro itu menurut gue bagus daripada Note 8 ya. Iya, benar. Note 8 kayaknya, kalau menurut gue sih ya, nggak lah, biasa aja gitu. Mendingan sekalian yang nggak Pro ambil Note 8 Pro. Nah, langsung ke Realme Narzo. Menurut lo dulu Ya, gimana? kalau Realme Narzo, menurut gua desainnya sama-sama aja kayak Realme sebelumnya yang setahun belakangan itu modelnya sama ya. Modelnya sama. Paling mereka main di finishing, di pattern namanya sebutannya. Iya. Gitu ya, paling Kayak gitu efek-efek aja. pantulannya dibikin beda. Iya, Sekarang paling yang gitu kayak doang. Comet gitu ya. Heeh. Kayak Realme 6 kemarin lah. Jadi menurut gua ya oke aja. Tapi build quality bagusan ini ya. Build quality bagusan ini. Lebih bagus kalau menurut gue ini cakep banget loh warna putihnya loh. Putihnya tuh putih gitu. Gimana ya, putih kayak keramik mahal gitu. Iya, gitu? Iya benar, beda sih sama yang putihnya Realme 6 ya. Iya, beda. Beda. Kalau Realme 6 lebih mengkilat gitu ya. Ini maksudnya lebih Lebih simple. simple, Simple, ya benar. Putihnya tuh gue suka gitu loh. Jadi putih bersih gitu loh. Kayak lebih anggun gitu ya. Ini kayak kaca ya. Lebih kalem. Iya, lebih Iya, kalem. Lebih kalem. Lebih kerasa mewah juga gak sih ini putihnya? Menurut gue pribadi ya. Tapi ya itu, design language-nya sama kayak kemarin-kemarin, nggak Kayak berubah. setahun belakangan kira-kira lah ya. Jadi intinya ini kurang fresh aja. Lebih fresh Redmi Note 9. Tapi untuk build quality dan desain secara overall, gue lebih pilih Narzo sih. Cuma ini masalah selera ya. Iya, selera. Iya, masalah selera aja. Ya, menurut gue imbang lah. Ada plus minusnya masing-masing. Sekarang ke bagian depan layar. Ukuran sama, panel sama, IPS, resolusi sama, Full HD+. Desain sama. Desain sama, punch hole di kiri atas. Ya. Bezel kurang lebih mirip ya. Mirip.
Mirip. Dikit gak sih lebih tebel Redmi? Iya, lebih tebal Redmi. Kayak dikit dong. Di bagian atas kayaknya. Iya gak sih? Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri kita tampilin. Pokoknya dikit dong, dikit. Ya. Tapi punch hole-nya. Oh, Lo ngeliat ada yang beda gak? awal langsung sama posisinya. Iya. Peletakannya gitu ya. Iya. Peletakannya sih. Kayaknya rada aneh gitu. Kalau Redmi Note 9 agak kurang simetris dikit kayaknya. Kayaknya harus diturunin dikit aja. Karena ke atas rapet, ke samping lebar. iya, kalau Realme Narzo agak lebih simetris ya. Iya. Jadi gini, Realme Narzo itu ngikutin lekukan bezel. Oh iya. Iya. Kalau Redmi Note 9 itu kayak enggak gitu. Iya. Enggak simetris sama lekukannya. Iya. Ya gitu. Gua kadang suka gitu kalau ngeliat yang kurang simetris gitu. Dan ini masalah sepele sebenarnya sih. Iya, sepele sih. Iya, sepele. Sebenarnya nggak ada masalah kalau Kualitas panel di mata gue sama sih. IPS. Jadi gimana ya? Lumayan bagus lah, nggak bagus-bagus banget. Mungkin menurut gue lebih bagus di layarnya Oppo di HP 3-4 jutaan ya. Panelnya ya. Kualitas panelnya. Gue percaya ada grade-nya gitu. Walaupun panel sama IPS, tapi ada grade-nya. ya pasti itu ada grade-nya. Di antara kedua ini sama aja. Sangat mirip menurut gue. Tapi udah lumayan bagus. Maksud gue warnanya keluar. Viewing angle lumayan lebar. Nah, masuk ke display, nggak bisa diotak-atik lagi ya. Warna segala macam nggak bisa. Nggak ada pilihan vivid, natural gitu nggak ada di sini ya. Nah, yang membedakannya adalah refresh rate. Refresh rate Di Narzo ada pilihan. 90 Hz. Nah, bisa kita set langsung di 90 atau set di 60. Kalau Redmi Note 9 standar 60 Hz, jadi nggak bisa lebih tinggi lagi. Jadi memang kalau kita set ke 90 Hz, layar Realme Narzo itu kelihatan lebih smooth. Lebih smooth ya. Dan kalau memangnya udah ngerasain layar 90 Hz, lihat yang 60 Hz tuh kayak, kok ada yang salah gitu kan? Iya. Kayak ada patah-patah Kayak gitu ya. nggak smooth ya. Oke, menurut gua layar sebetulnya kualitas panel mirip, tapi kelebihan Narzo adalah dia refresh rate lebih lebih tinggi. tinggi. Iya. Itu aja kelebihannya. Iya sih. Soal warna, viewing angle juga mirip menurut gue, mirip identikal. iya. Ini apa? Lu merasa gak sih Redmi Note 9 itu nge-scroll home-nya itu kayaknya nggak smooth, ya gak sih? Nah, itu sama yang pernah gue alamin di Redmi Note 8 sih. Iya, Redmi Note 8 ya. Gue juga notice banget sih waktu itu. Redmi Note 8 kok pas gue scroll di home kok agak kayak stutter gitu loh. Iya, kayak stutter gitu ya, kayak berbayang. Nggak smooth gitu loh, iya. Iya, malah gue lebih seneng pas di Redmi 8. Nah, yang di seri di bawahnya malah. Seri bawahnya Redmi Note, seri bawahnya ya, Redmi 8 yang lebih murah ya. Iya, lu udah nyobain kan? Gue belum nyoba sih. Oh, kemarin nggak sempet nyoba. Nggak sempet nyoba, lu bawa deh, nggak sempet nyoba. Tuh. Yang gue coba Redmi Note 8 Pro. Note 8 Pro bagus. Kalau Note 8 iya, Pro bagus. Nah, ini sama mirip kayak Redmi Note 8 ya. Kalian bisa lihat di sini. Nggak tahu kelihatan atau enggak di layar ya. Iya. Di kamera. Gue coba bikin slow motion, mungkin kelihatan. Di sini kalau kita scroll agak stutter dikit gitu. Iya. Padahal ini di home doang. Beda sama misalnya Realme Narzo kita set ke 60 Hz. 60 Hz lah, kita nggak set ke 90 Hz. Nggak set ke 90 Hz, ke 60 Hz lebih smooth gitu loh. Atau kayak ini yang sering kalian bilang nggak suka Vantage OS di Vivo V19 gitu ya. Vivo itu optimal banget. Walaupun layar 60 Hz, ini smooth banget gitu loh. Dia dari zaman Vintage 17 Pro juga kemarin enak banget ya. Iya. Smooth banget ya. Smooth. Jadi kalian bisa lihat bedanya. Semoga kelihatan di layar ya. Iya. Tapi kita ngomong ini experience langsung memang beda banget gitu ya. Padahal di home kenapa? Mungkin karena faktor MIUI-nya kah? Belum. Iya, soalnya yang di Redmi 8 bagus ya. Iya, Redmi 8 bagus. Redmi Note 8 Pro bagus. Yang Pro bagus, yang Note series ini malah dua series belakangan ini. Kalau Note 9 Pro nggak tahu ya, kita nggak nyoba. Iya. Harusnya sih bagus. Harusnya. Kayak Note 8 Pro. Nah, paling di situ ya. Kalau di Realme oke lah, normal lah. Spek Redmi Note 9 itu pakai Helio G85. Sedangkan Realme 6 pakai Helio G90T yang mirip sama Redmi Note 8 Pro ya. 8 Pro. Walaupun secara angka beda tipis, beda 5 gitu. 85 ke 90. Tapi GPU yang dipakai sangat berbeda ya. GPU. Ini malah GPU-nya yang Redmi Note 9 ini sama apa ya kemarin? Kayak di Realme C3 ya? Iya kan?
kayak Helio G70. Dia Mali G52. Sama kayak Galaxy A21s. Harganya sama sih, Mali G52 ya. Mali G52. Kalau yang Realme Narzo pakai Mali G76 MC4. Gamingnya gue udah coba. Gue main 2 game, PUBG dan Call of Duty Mobile. Oke, secara setting PUBG sih sama sih. Di grafis smooth dan balance, keduanya bisa hingga frame rate ultra. Oke. Di set grafis high, grafis HD ya. HD bisa sampai frame rate high. Nah, gue coba yang ini aja lah, nggak usah nyoba HD lah. Gue nyoba smooth dan balance ya. Smooth balance dan frame rate-nya gue set ke ultra. Bisa ya dua-duanya ya. Tapi pas main, kerasa signifikan perbedaan performanya gitu. Di Realme Narzo dibilang lebih smooth dan lebih stabil. Ya, lebih smooth dan lebih stabil. Sedangkan pas gue coba di Redmi Note 9, gue nggak tahu bisa sampai 40 fps apa enggak. Soalnya kan frame rate ultra itu kan hingga 40 fps kan. Gue nggak tahu dan yang pasti nggak terlalu stabil sih. Kayak bukan set ke ultra gitu loh. Ya. Intinya kayak gitu. Di kali ini gue nggak bisa kasih lihat FPS ya. Soalnya dulu kan kita pakai Gamebench. Account gue belum diperpanjang sama Gamebench ya. Tes gaming terakhir pakai Gamebench itu malah mengurangi performa gamenya. Iya, malah bikin mengganggu ya. Bahkan bikin nge-lag. Gue ngetes loh. Pakai Gamebench dan nggak pakai Gamebench malah bikin nge-lag. Gitu. Jadi jelek. Ya. Kan? Mendingan kalian lihat langsung aja di layar dan set video ini ke minimal 720p 60 fps. Biar lebih kelihatan smoothnya gitu loh. Oke, dan si Call of Duty Mobile satu lagi. Redmi Note 9 dulu deh. Redmi Note 9 itu cuman bisa set grafis ke low dan frame rate medium. Jadi sama lah kayak Galaxy A21s kemarin. Harga sama. Dan pas gue main, kalau nggak salah ingat performanya memang mirip-mirip A21s sih. Bahkan mungkin sedikit lebih bagus A21s. Mungkin ya, gue nggak tahu. Oke. Mungkin, tapi kayaknya kurang lebih sama. Main mode multiplayer frontline ya. Bisa jadi dari developernya belum optimal gitu. Memang belum optimal. Kita lihat aja kayak berapa bulan mendatang apakah ada update. Ya. Tapi itu main multiplayer ya kelihatan lah detailnya nggak sebagus di Realme misalnya, Realme Narzo ya. Pokoknya performanya mirip sama A21s ya. Bahkan mungkin seingat gue agak sedikit lebih bagus A21s mungkin ya. Abis itu di Realme Narzo tuh bisa set grafis kan tadi low ya. Dia bisa medium, high sampai very high gitu. Dan di very high frame rate-nya bisa atur ke high juga. Atau very high gue lupa. Kalian lihat sendiri di layarnya. Tapi nggak bisa ke max. Kalau mau ke max harus turun ke high. Lumayan lah. Soalnya yang satu kan low. Ini low, medium, high, very high bisa. Dan performanya ya gue set ke high aja bagus banget. Frame rate-nya bisa dapat high frame rate gitu di mata gue. Jadi itu perbedaannya, kurang lebih perbedaan performa gaming ya. Iya, kelihatan menang di G90T ya, di Realme Narzo ya. Sebetulnya nggak apa-apa, misalnya kalau kalian memang mau beli HP Xiaomi untuk main game, beli yang Pro aja. Snapdragon 720G, pasti jauh lebih bagus gitu. Iya. Ada isu di touch nggak? Di touch-nya so far enggak sih, keduanya oke sih. Gue main PUBG COD pakai 3 jari ya. So far keduanya kurang lebih mirip lah. Mau diadu apa lagi? Multitasking? Nggak usah kali. Multitasking nggak usah. Buka aplikasi. Boleh dia buka aplikasi ya. Oke, jadi pas scrolling Twitter ya, kita merasa kayaknya ada bedanya. Satu-satu deh ya? Iya, satu-satu deh. Oke. Tuh, ngeliat gak? Ya. Kita berasa kayak stuttering gitu ya? Iya. Coba kita bareng ya. 1, 2, 3. Tuh ya. Ini gue masih set ke 60 Hz loh. Belum gue pindah ini. Kita coba lihat. Tuh. Masih 60 Hz ya. Apa? Back? Iya, masih 60 Hz. 60 Hz nih. Iya. Oke. Twitter kayaknya... Coba kalau IG. Oke, kita buka IG. Coba ya. 1, 2, 3. Scroll. Nah, ini mirip ya. Mirip. Ini nggak ada kendala. Paling tadi Twitter doang sama. Oke, untuk mempersingkat durasi, perbandingan hasil fotonya saya analisa sendiri aja ya.
Jadi kedua HP ini punya setup kamera yang sangat mirip. Kamera utamanya sama-sama 48 megapiksel, terus ada 8 megapiksel ultrawide, ada 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Nah, kita sekarang langsung aja lihat hasil fotonya. Untuk kamera ultrawide-nya, kalau di siang hari terlihat ada perbedaan di kontras dan saturasinya. Di Narzo terlihat lebih tinggi, kalau di Redmi lebih netral. Detail dan ketajaman kurang lebih mirip lah di antara keduanya. Kalau untuk kamera utamanya di daylight, seringkali ada perbedaan di tone warna ya. Kalau saya lihat nih, Realme itu cenderung lebih warm, lebih hangat. Sedangkan Redmi agak sedikit lebih cool atau lebih dingin ya. Kontras dan saturasi juga sebetulnya banyak yang cukup mirip. Tapi warnanya sering terlihat berbeda. Ini saya rasa karena tone warna yang berbeda tadi. Lalu daerah shadow di Realme cenderung dibikin lebih terang. Kayak efek HDR-nya sedikit lebih agresif gitulah. Dan kalau kalian perhatikan detailnya, di Realme sharpness-nya dibikin lebih tinggi. Kalau Redmi lebih netral. Tapi kadang hasilnya juga bisa cukup mirip detailnya. Dan ini tergantung selera kalian aja ya. Saya ada beberapa kali ambil foto backlight. Di Realme mataharinya masih terlihat, kalau Redmi agak over ya. Tapi kalau di objek ini saya tambahin subjek manusia. Memang terlihat kalau Redmi mau bikin subjeknya lebih terang. Sekarang masuk ke dalam ruangan. Ini foto makanan, terlihat tone warna yang berbeda ya. Realme lebih warm kalau Redmi cenderung cool. Oh ya, fitur AI-nya itu saya matikan semua ya di foto yang saya kasih lihat ini semuanya. Nah, di foto-foto berikut ini, dengan kondisi cahaya yang sangat terang dari jendela, terlihat kalau karakteristik kedua HP ini tuh sangat berbeda ya. Efek HDR di Redmi sangat agresif, dan daerah shadow-nya dibikin sangat terang. Jadi, karakteristik di Realme lebih natural untuk foto manusia di kondisi ini. Terus ini adalah foto di mode portrait. Kelebihan di Realme, dia bisa atur level bokehnya. Tapi walau saya tinggi ini, level bokehnya masih tetap terlihat lebih ngeblur di Redmi ya. Tapi di foto portrait yang ini sih, background di Redmi jadinya overexposed. Di kondisi low light dan extreme low light, kamera ultrawide keduanya nggak bisa diandalkan sih. Menurut saya, hindarilah pakai kamera ultrawide di kondisi ini. Sebetulnya di Realme, ultrawide-nya itu ada night mode, sedangkan di Redmi nggak ada. Memang jadinya lebih terang dan detail naik, tapi masih sangat noisy. Jadi, ya saran saya hindari kamera ultrawide lah di kondisi ini. Untuk kamera utamanya, di foto ini malah kebalik dari foto di daylight tadi ya. Realme lebih kontras. Redmi daerah shadow dan highlight-nya lebih tinggi. Keduanya ada night mode ya, dua-duanya. Untuk night mode-nya, di Realme terlihat ada perbedaan yang agak jauh dibandingkan foto biasanya. Terus di foto ini cukup mirip, tapi teksnya terlihat lebih jelas di Redmi ya, kalau saya zoom in. Kalau pas extreme low light sih, ya lumayan mirip sih, walau agak sedikit lebih noisy di Redmi. Tapi kalau di night mode, Realme jadi sedikit lebih noisy. Oke, kamera depan Realme Narzo beresolusi 16 megapiksel, sedangkan Redmi Note 9 sebesar 13 megapiksel. Pas di kondisi daylight, sekilas memang cukup mirip, paling beda di tone warna aja. Tapi pas saya zoom in, memang hasil foto Realme detailnya lebih soft ya. Entah kenapa, padahal beauty keduanya saya matiin. Tapi dynamic range terlihat lebih lebar di Realme Narzo. Kalau di Redmi, foto backlight kayak gini nih, mataharinya sering overexposed. Keduanya ada mode portrait dan hasilnya sama-sama bagus lah, menurut saya. Nah, di kondisi extreme low light, keduanya beda cukup jauh. Di Realme, skin tone-nya masih natural, kalau di Redmi udah cukup berantakan dan jadi soft. Realme ada night mode juga, sedangkan Redmi nggak ada. Walau hasil night mode-nya menurut saya malah bikin berantakan sih, jadi pakai mode biasa aja nggak apa-apa, udah bagus. Untuk perekaman videonya, Realme bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps, terus ada pilihan Full HD 60fps juga. Sedangkan Redmi cuma bisa hingga Full HD 30fps. Untuk urusan ini sudah pasti lebih unggul Realme ya. Untuk hasilnya sih paling ada perbedaan di tone warna. Di sini hasil perekaman video Redmi cenderung lebih hangat dibandingkan Realme. Jadi malah agak berbeda dengan hasil fotonya tadi. Untuk detailnya saya lihat cukup mirip. Keunggulan ada pilihan 60fps di Realme, jadinya bisa rekam video yang lebih smooth. Nah, di video ultrawide di Realme nggak ada stabilisasi nih, saya perhatikan. Sedangkan di Redmi Note 9 ada. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri cukup baik ya. Di video ini saya agak lari dan hasil dari Redmi stabil banget. Kalau kamera utamanya, kedua HP ini ada stabilisasi. Di contoh pertama ini, saya nggak nyalain mode Ultra Steady di Realme. Sedangkan di Redmi stabilisasinya nyala.
terlihat di Realme udah stabil juga ya. Dan di contoh kedua, Realme saya nyalain Ultra steady-nya dan Redmi tetap saya nyalain stabilisasinya. Di mata saya sih terlihat lebih stabil di Realme ya. Dan entah kenapa di Redmi sering ada jello effect itu, masih ada jello effect itu ya. Untuk slow motion, Realme ada dua pilihan, 120 fps Full HD dan 240 fps HD, sedangkan di Redmi Note 9 cuma ada satu pilihan. Untuk kamera depannya, Realme Narzo itu ada slow motion, sedangkan di Redmi Note 9 nggak ada ya. Oke, itu tadi foto ya, untuk kamera ya. Nah, untuk baterai sekarang kali, cepet aja kali ya. Iya. Baterai udah pasti lebih awet, Redmi Note 9, Iya, soalnya lebih gede dikit ya. Iya, beda 1000, Beda, hampir 1000 hampir ya. 1000, nggak nyampe 1000 sih. Tapi yang lebih ini apa? Chargingnya. Chargingnya kalau Redmi kan 18 watt ya bawaannya. Nah, di Realme kan di boxnya ditulis flash charge 30 watt. Iya. Ternyata pas kita cek bawaannya itu VOOC yang 20 watt doang. Iya, benar. Gua tes pakai charger bawaan dulu deh. Pakai charger bawaan. Pokoknya ini yang pasti lebih cepat Realme lah, karena kapasitas lebih kecil dan chargernya lebih cepat. lebih gede. Gede 2 watt doang 2 sih. watt sih. Cuma baterai lebih kecil, udah pasti lebih cepat Iya. ya. Tapi bedanya tuh jauh banget loh. Jauh banget. Iya, tuh kayak kalian bisa lihat sendiri datanya di layar ya. Dari 10% ke 50%, Redmi 56 menit, Narzo 27 menit. Itu gila banget gak sih bedanya? Ke 90% lah. Redmi 123 menit, Realme Narzo cuma 52 menit. Udah 2 jam ya, ini Narzo belum 1 jam. Sama-sama port Type-C. Ya udah, kayaknya kesimpulannya deh. Simpulan aja ya. Di antara kedua HP ini, nah lu punya budget 2,8 juta, lu ngambil yang mana? Mungkin kalau kalian mau butuh lebih pentingin gaming ya, lebih baik ambil Narzo sih. Kalau untuk main game, karena performanya udah pasti lebih bagus. Iya. Atau kalau kalian mau tetap main game, cuman gue maunya Xiaomi nih, ambil yang Pro aja. Note 9 Pro. Note 8 Pro, kalau budgetnya segitu? Ya, Note 8 Pro juga oke banget. Kayaknya mendingan Note 8 Pro ya, Iya, dibanding Redmi Note 9 yang biasa ini ya. Iya, mendingan ambil Note 8 Pro dibandingin Redmi Note 9 gitu. Iya. Kalau untuk main game ya, kalau pentingin main game. Ya mungkin kalau memang budget kalian di bawah itu, silakan ambil aja yang RAM 4 Iya, GB gitu ya. Gitu Gitu kalau kali ya. mepet 2,4 gitu ya. Iya, mepet 2,4. Ambil aja yang Bisa ambil flash sale, gampang kok. Ambil Iya. aja. Redmi Note 9 yang 64 ya. Iya, tapi kalau memang... Kalau ada budget 2,8 juta, ada dua pilihan ya antara ini ya. Iya. Layarnya lebih smooth ya. Iya. Dan dia punya refresh rate 90 Hz si Narzo Kelebihan ini. lagi, Narzo punya. Kelebihannya lagi. Sebetulnya kualitas panelnya mirip, tapi ya itu, dia punya teknologi refresh rate 90 Hz, jadi lebih smooth. Untuk kamera sih mirip-mirip ya. Kamera mirip-mirip, cuman ada beberapa yang ada plusnya di Realme, ada plusnya di Redmi. Kecuali kamera depan sih paling. Kamera depan juga gitu, pas daylight, gue lebih suka Redmi, pas low light, lebih suka Realme. Iya. Bedanya cuma pas malam doang tadi. Iya. Kamera depan. Kalian pilih aja lebih suka yang mana. Heeh. Nggak berarti di antara keduanya ada yang jelek, enggak. Iya, satu lebih bagus. Kita bikin gini bukan buat cari Jatuhin keunggulan. salah satu enggak ya. Iya, salah satu HP. Cuma pengen Kasih- kasih panduan gitu aja Iya, ya. kasih buat panduan, kalian. kasih lihat datanya aja. Datanya. Sebelum compare kita ngebuang fanatisme terhadap brand. Gue semenjak bikin channel ini sih, Udah membuang itu gue ya? udah membuang itu karena yang bakal rugi gue sendiri. Heeh. Kalau gue setia terhadap satu brand, gue akan menutup mata dengan brand lain itu kayak membodohi diri sendiri. Iya. Kayak gue nggak mau terima teknologi baru yang keren dari brand lain gitu. Bener, kayak ngefanboyin satu brand Iya. itu kayaknya rugi banget. Rugi banget, gue nggak mau sih. Iya, iya. Dan Gua gue tetap iya. netral sih sampai saat ini. Kita selalu excited kalau ada yang baru dari brand manapun, Iya. itu selalu excited. Apalagi di kelas-kelas kayak gini ya, kelas kayak price to performance gini ya, Heeh. yang nawarin spek tinggi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Bener. brand lain pada umumnya gitu. Kita sebenarnya seneng ada dua brand ini. Ya seneng sih. Iya. Ya dulu Xiaomi, sekarang ada lagi Saingannya Realme. saingannya. Yang untung kita juga ya. Buat yang budgeteers ya. Iya, budgeteers sih. Bukan siapa budgeteers ya. Boleh sih untuk para budgeteers. Orang kan bisa gadgeteers ya, buat denger siapa itu. Si gadget gaul kan Gadget gaul budgeteers sih, sih. ya. Ini budgeteers buat Ya. kalian. Jadi ada pilihan, nggak cuma, aduh, gue cuma punya budget ini, pengen punya HP yang spek tinggi, cuma pilihannya cuma Xiaomi, enggak ya. Iya, iya. Sekarang ada saingannya Realme. Iya. Gitu sih. Kalau lu pribadi bisa milih gak di antara kedua ini? Nggak bisa milih juga. Tapi gue gini, untuk biasa gue layar ya. Iya. Gue lebih demen layar Realme. Itu pengaruh banget ke pemakaian sebenarnya. Oh iya. Ya, buat pengoperasian ya, itu pengaruh banget sih. Kalau gue jujur aja sih, kalau pilihannya di antara dua ini, gue lebih pilih Narzo kayaknya. Ya kan? Iya. Overall gue lebih pilih Narzo. Kalau kalian mau beli Redmi,
langsung aja skip ke Redmi Note 9 Pro atau Note 8 Pro. Kalau budgetnya di sini, Redmi Note 8 Pro. 8 Pro atau Note 9 Pro. Kalian skip aja yang ini gitu loh. Kalau menurut gue, iya gak sih? Kekurangannya paling handphone 6 yang bulanan yang lalu ya. Iya, nggak gitu lama juga. Kan MIUI juga lumayan rajin ya update-nya ya? Iya. Terus itu dapat ada NFC loh. Ada NFC yang Note 8 Pro ya? Note 8 Pro. Yang fitur yang disukai oleh orang Indonesia. Oh iya, ini nggak ada NFC dua-duanya? Nggak ada NFC. NFC nggak ada, adanya yang di Pro. Kalau mau tetap Redmi, Xiaomi, ambil yang Note 8 Pro. Note 8 Pro atau Note 9 Pro aja sekalian nabung dikit lagi gitu. Tapi kalau kalian memang fanboy Xiaomi, ya udah nggak apa-apa sih. Redmi Note 9 ini nggak apa-apa. Nggak jelek Desainnya juga lebih sih. fresh sih, menangnya desain lebih fresh. Nggak jelek juga sih, nggak jelek. Cuman saran gue gitu aja. Itu cuman saran dari gue gitu. Nggak perlu didengar juga nggak apa-apa gitu. Terus terang gue demen sama desain belakangnya. Desainnya bagus sih. Oke, ya udah gitu aja video kali ini. Semoga video ini membingungkan. Semoga kalian tambah bingung ya. Iya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Ditunggu lagi video-video terbaru berikutnya dari Trending Tech.